Selamat siang teman-teman dan produsen. Perkenalkan kami dari kelompok enam atas nama Roberto Silano. Saya Melva Mahulete. Dan saya Silvana Mobesi. Di kesempatan ini kami akan mewawancarai beberapa siswa dari SMA Negeri 3 Ambon dengan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama kata Melva Mahulete. Adik, asal sekolah adik kalau itu ada Dari SMA Negeri 3 Ambon. Nah, sekarang kakak akan mempertanyakan beberapa hal terkait dengan pendidikan karakter. Nah, menurut adik, apa itu kira-kira pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan suatu usaha atau kegiatan manusia untuk mendidik dan membangun karakter seseorang sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dari pengertian tersebut, menurut adik, apakah pendidikan karakter itu sudah diterapkan di sekolah adik? Tentu saja, pendidikan karakter dapat diterapkan di sekolah. Ya, menurut adik, hal-hal apa saja yang selama ini sudah ditanamkan oleh para guru di sekolah mengenai pendidikan karakter? Hal-hal yang ditanamkan dulu di sekolah seperti pendidikan religius, peduli terhadap sesama, berperilaku jujur, cinta tanah air, mencintai kebersihan. Kemudian, sejauh mana kira-kira langkah yang diambil oleh para guru untuk menyikapi perilaku siswa yang menyimpang? Sejauh ini menurut saya langkah-langkah yang diambil oleh guru untuk menyikapi hal tersebut adalah guru membimbing, menasihati, serta memberi teguran agar siswa atau anak tersebut tidak melakukan hal kesalahan yang sama. Kemudian, kira-kira apa tanggapan adik mengenai karakter guru dalam menyikapi proses belajar mengajar dalam masa pandemi ini? Tanggapan saya sangat berapresiasi apa yang guru berikan karena guru memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, juga dengan kemampuan ia menyampaikan informasi atau materi dengan sangat baik sehingga siswa juga dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan dan memberi perhatian penuh bagi siswa walaupun daring. Baik, kemudian adik, kira-kira karakter dari sebuah lembaga pendidikan itu akan terlihat kan jika memiliki pemimpin yang baik untuk mengelola lembaga dengan baik. Nah, menurut adik bagaimana kebijakan dari pemimpin sekolah atau Kepsek jika ada siswa yang terlambat ke sekolah, atau bagaimana kalau siswa tersebut jarang hadir di sekolah? Menurut pengalaman yang saya alami, jika ada siswa yang terlambat pastinya akan diberikan sanksi, namun ada juga yang tidak diperbolehkan untuk masuk. Kebijakan dari sekolah mengenai siswa yang jarang masuk sekolah mungkin dengan cara membuat pendekatan dulu dengan siswa tersebut, namun jika tidak diperbolehkan, pastinya akan diberikan surat panggilan orang tua atau bahkan yang lebih tepat biasa dikeluarkan dari sekolah. Dalam lembaga pendidikan itu pastinya akan berjalan sesuai dengan waktu dan jadwal yang sudah ditetapkan, bukan? Nah, menurut adik, apakah seluruh kegiatan proses belajar itu sudah berjalan tepat waktu atau sering terlambat? Dan bagaimana dengan jadwalnya? Apakah semua guru itu sudah mempartisipasi dengan baik atau sebaliknya guru itu malah menunda-nunda pelajaran? Menurut saya proses belajar mengajar sering terlambat. Entah karena dari guru itu sendiri atau dari siswanya, untuk berpartisipasi dari guru sudah pasti sangat baik. Apabila terjadi penundaan dalam proses belajar mengajar, mungkin alasannya karena kondisi dari guru tersebut atau ada keperluan mendadak. Kemudian kakak juga ingin bertanya, apa kebijakan dari pemimpin sekolah jika mendapati siswa atau siswi yang sering bolos sekolah? Pastinya akan diberikan peringatan dan sanksi jika kedapatan siswa tersebut masih melakukan hal tersebut lebih dari 2 kali, maka akan diberikan surat panggilan. Kemudian kakak juga mau bertanya,
Menurut Ade, kenakalan remaja ini kan sering terjadi di kalangan sekolah. Menurut Ade, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari akan hal ini? Cara menghindarinya seperti bergaul dengan orang yang baik atau positif vibe, terus hati-hati dalam menggunakan media sosial, menghindari pergaulan bebas, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik Ade, terima kasih untuk jawabannya, sangat membantu sekali. Dan semoga Ade bisa menerapkan pendidikan karakter di sekolah Ade. Terima kasih. Selamat siang adik, perkenalkan nama saya Sukma Indah Geometri Relawan. Di sini kita mau sedikit tanya-tanya tentang kegiatan pendidikan karakter di sekolah. Kalau menurut Erin aja ya, kalau menurut Erin apa sih pendidikan karakter? Kalau menurut saya pendidikan karakter adalah suatu tindakan atau kegiatan manusia yang bisa mendidik dan membina karakter seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Lalu, kalau menurut Erin, apakah pendidikan karakter bisa diterapkan di sekolah? Iya, saya bisa diterapkan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ditanamkan oleh para guru di sekolah mengenai pendidikan karakter? Hal-hal yang ditanamkan guru di sekolah tentang pendidikan karakter antara lain yaitu pendidikan religius, yang kedua peduli terhadap sesama, terus cinta tanah air, dan berperilaku jujur. Lalu sejauh mana langkah-langkah yang diambil oleh para guru untuk menyikapi perilaku siswa yang Untuk menyikapi perilaku siswa yang menyimpang, pasti guru akan memberikan bimbingan, menasihati, serta memberi teguran bagi dia kalau dia melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana tanggapan Erin mengenai karakter guru dalam menyikapi proses belajar mengajar dalam masa pandemi? Tanggapan saya sangat mengapresiasi apa yang guru berikan, karena dalam pandemi ini proses belajar mengajar dilakukan secara daring, di mana guru memberi perhatian penuh kepada siswa untuk siswa itu dapat mengerti apa yang ia berikan. Selanjutnya, kalau karakter dari sebuah lembaga pendidikan akan terlihat lebih baik jika memiliki pemimpin yang mampu mengolah lembaga dengan baik. Bagaimana kebijakan pimpinan sekolah atau kepala sekolah jika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah? Apakah dipulangkan atau diberikan sanksi? Kalau siswa yang terlambat datang ke sekolah pastinya akan diberikan sanksi atau teguran. Tapi kalau yang jarang masuk sekolah kayaknya akan diberikan pendekatan dulu. Kalau masih melakukan hal yang sama akan diberikan surat panggilan orang tua. Lalu bagaimana kalau terdapat siswa yang jarang datang ke sekolah? Bagaimana kebijakan sekolah tersebut? Kalau siswa jarang ke sekolah, pastinya akan diberi pendekatan dari wali kelas kepada siswa tersebut. Bila tidak ada kemajuan atau masih melakukan hal sama, guru tersebut akan memberikan surat panggilan bagi orang tuanya agar dapat mengharap ke sekolah. Selanjutnya, dalam lembaga pendidikan pastinya berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditetapkan. Menurut Erin, apakah seluruh kegiatan proses belajar sudah berjalan tepat waktu atau sering terlambat? Dan bagaimana dengan jadwalnya? Apakah semua guru berpartisipasi dengan baik ataukah ada yang sering tidak hadir atau menunda pelajaran? Kalau jadwal pelajaran sudah dijalankan dengan baik, tapi kalau partisipasi guru dalam menunda pelajaran kayaknya ada, karena tergantung dari kondisi guru tersebut. Kalau tidak ada hal yang tidak mengganggu, pasti akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, apa kebijakan dari pihak pimpinan sekolah jika mendapati siswa-siswi yang bolos sekolah? Kalau kebijakan dari sekolah mengenai siswa-siswi yang bolos sekolah, pastinya akan diberi sanksi, teguran, serta nasihat
Dan juga kalau masih melakukan hal yang sama akan diberikan surat panggilan. Yang terakhir ya, kenakalan remaja tuh rentan terjadi di kalangan SMA ini ya. Menurut Erin, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut? Untuk menghindari hal tersebut pastinya kita harus berteman dengan orang yang mempunyai akhlak atau attitude yang baik, terus menghindari diri dari pergaulan bebas dan juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Erin, itu udah pertanyaan dari kita. Terima kasih. Selamat siang adik. Yang marah suka gue perkenalkan beta nama Robert Silano. Oh ya, Brian. Oke. Brian yang marah kita tanya-tanya sedikit juga kakak. Kalau mau tanya menurut adik itu apa itu pendidikan karakter? Dan karakter berbeda kegiatan manusia itu menjadi karakter seorang sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke. Lalu menurut Brian, apakah pendidikan karakter bisa diterapkan di brand di sekolah? Kita tentu saja pendidikan karakter dapat dilakukan di sekolah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini ditanamkan oleh para guru di sekolah mengenai pendidikan karakter tersebut? Hal yang dilakukan di sekolah: 1. Pendidikan religius, 2. Pendidikan sesama, 3. Berperilaku jujur, 4. Cinta tanah air, dan 5. Pendidikan sosial. Jika hal-hal itu sudah ditanamkan oleh para guru, lalu sejauh mana langkah-langkah yang diambil oleh para guru untuk menyikapi perilaku siswa yang bisa dibilang menyimpang dari pendidikan karakter tersebut? Sejauh ini menurut saya langkah-langkah yang diambil oleh guru untuk menyikapi hal tersebut yaitu guru membimbing, menasihati serta memberi teguran agar siswa tersebut tidak melakukan hal kesalahan yang sama. Lalu bagaimana tanggapan Brian mengenai karakter guru dalam menyikapi proses belajar mengajar dalam masa pandemi? Buat saya sangat mengapresiasi apa yang guru berikan karena guru memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, juga dengan kemampuan ia mengambil informasi atau mempelajari dengan baik sehingga siswa juga dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan dan berperhatian penuh bagi siswa berkembang. Lalu karakter dari sebuah lembaga pendidikan akan terlihat baik jika memiliki pemimpin yang mampu mengelola lembaga dengan baik. Bagaimana kebijakan pemimpin sekolah dalam hal ini kepala sekolah jika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, apakah dipulangkan atau diberikan sanksi? Dan bagaimana kalau terdapat siswa yang jarang datang ke sekolah, bagaimana, apakah ada kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah atau Pengalaman saya yang saya alami, jika siswa yang terlambat pastinya akan diberikan sanksi. Namun ada juga yang tidak diperbolehkan untuk masuk. dalam lembaga pendidikan pastinya berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditetapkan. Lalu menurut Brian, apakah seluruh kegiatan proses belajar sudah berjalan tepat waktu atau sering terlambat? Dan bagaimana dengan jadwal? Apakah semua guru berpartisipasi dengan baik? Ataukah ada yang sering tidak hadir dan menunda-nunda pelajaran? Saya sebagai pengajar saya terlambat. Entah karena dari guru itu sendiri atau dari siswanya, untuk partisipasi dari guru sudah pasti sangat baik. Apabila terjadi penundaan dalam proses belajar mengajar, mungkin alasannya karena kondisi dari guru tersebut atau keperluan mendadak. Lalu apakah ada kebijakan dari pihak pemimpin sekolah jika mendapati siswa-siswi yang bolos sekolah? Pastinya akan diberi peringatan dan sanksi. Jika kedapatan siswa tersebut masih melakukan hal tersebut lebih dari 2 kali, akan diberikan surat panggilan. Oke. Yang terakhir, Brian pasti tahu dengan kenakalan remaja. Oke, kenakalan remaja rentan terjadi di kalangan sekolah, khususnya di SMA ini. Terus menurut Brian apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut? Cara menghindarinya, kita bergaul dengan orang yang baik, hati-hati menggunakan media sosial, 3. Menghindari pergaulan bebas, 4. Mendekati diri kepada Tuhan. Oke, luar biasa. Terima kasih dan atas kesempatannya. Jangan. Demikian hasil wawancara dari kami. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih.